السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. أما بعد، فيا أيها الإخوان أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. قال الله تعالى في كتابه العزيز: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Marilah kita tingkatkan rasa ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan senantiasa menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya. Dan marilah kita sempurnakan ketakwaan tersebut dengan meningkatkan amal soleh. Karena semua kebaikan terkumpul dalam amalus solihat dan semua keburukan bersumber dari amalus sayyiat. Maka adakah seorang celaka dikarenakan taat kepada Allah Subhanahu wa taala? Atau adakah kebahagiaan bagi orang yang maksiat kepadanya? Sementara surga diciptakan Allah sebagai ganjaran bagi pelaku amal soleh yang beriman, begitu juga sebaliknya sebagaimana firman-Nya: wa tilkal jannatul lati urithumuha bima kuntum ta'malun. Wa qala ta'ala: fa amma man tagha wa athara al hayatad dunya fa innal jahima hiyal ma'wa. Dan itulah surga yang diwariskan kepada kamu disebabkan amal perbuatan yang telah kamu kerjakan. Juga firman-Nya: maka adapun orang yang melampaui batas dan lebih mengutamakan kehidupan dunia, maka sungguh nerakalah tempat tinggalnya. Jamaah Jumat rahimakumullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berwasiat kepada Abu Dzar radhiyallahu anhu, bertakwalah engkau dimanapun berada. Ikuti keburukan dengan kebaikan, maka ia akan terhapus. Bergaulah dengan manusia dengan akhlak yang baik. Wasiat Rasulullah kepada Abu Dzar radhiyallahu anhu tersebut terdiri dari 3 hal. Pertama, selalu takwa dimanapun berada. Kedua, menyusul perbuatan buruk dengan kebaikan. Ketiga, berakhlak baik ketika bergaul dengan orang lain. Ketiga hal tersebut sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa taala: walaqad wasaynal ladzina utul kitaba min qablikum wa iyyakum an ittaqullaha al-ayah. Walladzina sabaru ibtigha'a wajhi rabbihim wa aqamus salata wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyatan wa yadra'una bil hasanati sayyi'ah ulaika lahum uqbad dar. Dan ayat wa qulu lin-nasi husna. Allah menyebutkan juga bahwa di antara sifat-sifat para hamba yang dikasihi adalah mereka yang siap mengorbankan diri untuk kepentingan orang lain. Kasih sayang
sabar, dan selalu beramal soleh merupakan 3 faktor pembuka kelembutan hati dan penolak keras maupun kasarnya hati atau qaswatul qalb. Hati yang lembut akan mudah menghadap Allah dan menempuh akhirat. Hati yang lembut akan cepat tanggap terhadap perintah Allah. Ia akan mudah merenungkan janji dan ancaman Allah. Sedangkan hati yang keras selalu ingin menjauh dari Allah dan terus-menerus lalai kepada Allah Subhanahu wa taala. Sayyidina Ali karramallahu wajhah berkata, seseorang manusia akan merasa senang jika bisa mengejar sesuatu yang seharusnya tidak terkejar, dan merasa tidak senang jika kehilangan sesuatu yang seharusnya dia dapat mengejarnya. Oleh karena itu, jika engkau bisa mendapatkan kekayaan dunia, janganlah engkau terlalu senang. Dan jika engkau kehilangan dunia, janganlah terlalu merasa sedih. Hendaklah rasa sedihmu engkau curahkan terhadap kewajiban yang engkau tinggalkan, kesibukanmu engkau curahkan pada akhiratmu, dan perhatianmu engkau curahkan pada hal-hal yang akan terjadi setelah kematian. Di antara perkataan Imam Ali karramallahu wajhah yang lain adalah al-hawa syarikul ama. Hawa nafsu adalah teman kebutaan. Hawa nafsu adalah teman kebutaan. Di antara salah satu taufik dari Allah adalah seorang bisa berhenti dari kelinglungan. Sebaik-baik penolak kebingungan adalah keyakinan. Akibat dari kebohongan adalah celaan. Sedangkan akibat dari kejujuran adalah keselamatan. Tidak jarang orang lain lebih dekat daripada kerabatnya sendiri. Orang terasing adalah orang yang tidak punya teman dekat. Teman adalah orang yang jujur dikala tidak di hadapanmu. Janganlah engkau diputus dari teman dekatmu oleh sebab buruk sangkamu atau su'udzonmu. Sebaik-baik akhlak adalah kedermawanan. Rasa malu adalah penyebab setiap kecantikan. Tali yang paling kuat adalah ketakwaan dan menjadi sebab paling kuat yang mengikat antara dirimu dengan Allah. Jika membutuhkan dunia, ambillah seukuran yang mencukupkan kebutuhanmu. Rezeki itu ada 2. Pertama, rezeki yang engkau cari dan rezeki yang mencari engkau. Jika ia tidak engkau datangi, ia akan datang sendiri kepadamu. Jika engkau merasa gusar dengan sesuatu yang hilang dari tanganmu, janganlah engkau merasa gusar dengan sesuatu yang tidak sampai kepadamu. Carilah dalil suatu perkara yang tidak berdalil dari perkara yang telah berdalil, karena berbagai perkara selalu ada kesamaan dan kemiripan. Demikian nasihat Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Abdullah bin Abbas berkata, "Likulli syai'in afatun. Wa afatul ilmi an-nisyan, wa afatul ibadati al-kasal, wa afatul lubbi al-ujub, wa afatul dharfi as-salaf, wa afatul tijarati al-kadhib, wa afatul sakha'i at-tabdhir, wa afatul jamali al-khuyala, wa afatul tin ar-riya, wa afatul islami al-hawa." Segala sesuatu ada afat atau petakannya. Petakannya ilmu adalah lupa. Petakannya ibadah adalah malas. Petakannya kecerdasan adalah ujub atau mengherankan diri sendiri. Petaka daya tarik adalah bualan. Orang yang mempunyai daya tarik biasanya mudah omong kosong. Petakannya dagang adalah berdusta. Petaka kedermawanan adalah boros. Petaka kecantikan adalah angkuh, judes atau sombong. Petaka agama adalah riya. Petaka Islam adalah hawa nafsu. Dan Rasulullah SAW bersabda, "Afatu ummati ad-dinar wa dirham." Petaka umatku adalah dirham dan dinar. Mujahid berkata, Ibnu Abbas berwasiat 5 hal kepadaku. La tatakallamanna fima la ya'nika fa innahu aqrabu laka minas salamah wa la amana 'alaikal khata'. Pertama, janganlah engkau membicarakan sesuatu yang tidak penting bagimu, karena
tidak berbicara dalam hal ini lebih menyelamatkanmu dan lebih menjagamu dari kesalahan. Yang kedua, wala tatakallamana fima ya'nika hatta taralahu mawdi'a. Janganlah engkau membicarakan sesuatu yang penting bagimu kecuali setelah engkau mengetahui kapan dan di mana ia dibicarakan. Tidak jarang orang yang membicarakan sesuatu yang penting baginya tetapi dia tidak menempatkannya pada tempat yang sebenarnya sehingga yang didapat olehnya adalah kekecewaan. Yang ketiga, wala tamaru haliman wala safiha. Janganlah engkau berbangga diri atau mendebat kepada orang pintar dan orang bodoh, pandir. Orang pintar akan merasa sebal dengan dirimu, sedangkan orang bodoh yang merasa paling benar akan menyakitimu. Yang keempat, wakhluf akhaka idza ghaba anka bimithli ma tuhibbu ay yakhlifaka bihi idza ghibta anhu. Jagalah nama baik saudaramu ketika dia tidak bersamamu seperti engkau senang bila nama baikmu dijaga olehnya. Dan maafkanlah saudaramu seperti engkau senang bila dimaafkan olehnya. Dan yang kelima, wa'mal bi'amali rajulin ya'lamu annahu mukafa'an bil ihsan ma'khudun bil isa'ah. Beramallah engkau seperti seorang yang mengetahui bahwa dirinya akan dibalas kebaikan bila benar dan dihukum bila salah. Yusuf bin Asbat berkata, 3 hal bisa menjadikan seorang sempurna keimanannya bila ia memilikinya. Man idza radiya lam yakhruj ridahu ila batilin wa idza ghadaba lam yakhruj ghadabahu an haqqin wa idza qadara lam ya'khudh ma laysa lahu. Yaitu pertama, bila sedang ridho, rasa ridhonya tidak mendorong dia pada kebatilan. Kedua, jika sedang marah, kemarahannya tidak menjadikan dirinya keluar dari kebenaran. Ketiga, jika sedang berkuasa, dia tidak pernah mengambil sesuatu yang bukan haknya. Ma'asyiral muslimin jamaah Jum'ah rahimakumullah, Siri bin Al-Mughis berkata, Al-qiyamu bil haqqi fi mawatinil halakah wa taslimu li amrillahi azza wa jalla inda nuzulil bala barridha bil qada inda zawalin ni'mah. 3 perkara sebagai tanda teguhnya keyakinan seseorang, yaitu menegakkan kebenaran di daerah yang sangat membahayakan, tunduk pada perintah Allah ketika sedang mendapat ujian atau bencana, ridho terhadap qada ketika hilang kenikmatan. Nabi Muhammad SAW bersabda, 3 hal bisa menjadikan seorang sempurna keimanannya. La yakhafu fillahi laumata laim wa la yura'i bi syai'in min amalih. Wa idza urida alaihi amran ahaduhuma lid-dunya wal akharu lil akhirah atharul akhirati 'alad dunya. Yaitu 3 hal bisa menjadikan seorang sempurna keimanannya, yaitu tidak takut terhadap celaan atau ocehan orang dalam menjalankan sesuatu yang disenangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kedua, tidak pernah memamerkan amalnya. Ketiga, apabila dirinya diminta untuk memilih mengutamakan dunia atau akhirat, dia mengutamakan akhirat daripada dunia. Dalam sebuah hadis yang sangat populer disebutkan, ada 3 hal yang menyelamatkan seorang dan 3 hal yang dapat mencelakakannya. 3 hal yang dapat menyelamatkan yaitu takut kepada Allah baik di saat sendiri maupun keramaian, bersikap adil di saat sedang marah dan senang, sederhana di saat kaya dan fakir. Adapun 3 hal yang mencelakakan seorang adalah kekikiran yang dituruti, hawa nafsu yang dituruti, merasa lebih di atas orang lain dalam segala hal. Dalam hadis lain disebutkan bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda, kemuliaan hanya terdapat di dalam ketakwaan, keluhuran terdapat di dalam kerendahan hati, kekayaan terdapat dalam keyakinan. Hadis lain Nabi Muhammad SAW bersabda, al-imanu uryanun wa libasuhu taqwa wa zinatuhu al-haya wa thamaratuhu al-ilmu.
Iman itu telanjang, pakaiannya adalah takwa, perhiasannya adalah rasa malu, dan buahnya adalah ilmu. Ketika Rasulullah SAW sedang melaksanakan haji wada, beliau memberi ceramah yang sangat menakjubkan, berbobot dan mengingatkan hati dan anjuran agar zuhud. Wahai manusia, seolah-olah kematian itu hanya untuk orang lain, tidak untuk diri kita. Seolah-olah yang berkewajiban menegakkan kebenaran itu hanya orang lain, tidak oleh kita. Seolah-olah orang meninggal yang kita antarkan ke pemakaman pergi meninggalkan kekayaannya untuk kita. Kita menguburkan jasad mereka, kita memakan peninggalannya seolah-olah kita ini akan abadi setelah mereka, tidak mati. Kita telah melupakan setiap pemberi petuah. Kita merasa aman dari berbagai bencana. Sungguh beruntung orang yang sibuk dengan memperhatikan aibnya sendiri daripada memperhatikan aib orang lain. Menafkahkan hasil usahanya yang halal, menyayangi orang yang lemah, serta bergaul dengan ahli fikih dan ahli hikmah. Sungguh beruntung orang-orang yang merasa dirinya rendah, berakhlak baik, berjiwa bersih, dan tidak membuat susah orang lain. Sungguh beruntung orang yang mengamalkan ilmunya, menafkahkan kelebihan hartanya, tidak banyak bicara, selalu menetapi sunnah dan menjauhi bid'ah. Dalam hadis lain Rasulullah bersabda, tinggalkanlah sesuatu yang menjadikanmu ragu dan lakukanlah yang tidak meragukan dirimu, karena dosa membebani hati. Demikianlah sebagaimana disampaikan Syekh Al-Imam Abu Talib Al-Maki rahimahullah dalam kitab Qutul Qulub. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Amin. Allahumma amin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ana bihi wa iyyakum ma fihi minal ayati wadh-dhikril hakim. Wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim. Aqulu qawli hadha astaghfirullah li wa lakum ولسائر المسلمين والمسلمات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.